Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Wijil Asam sekedik balik kasihan penerangan. Manusia hidup di dunia tentunya memiliki identitas dan mengetahui siapa dirinya. Hampir tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki identitas dan tidak mengetahui siapa dirinya. Meskipun demikian, jarang sekali di antara manusia yang benar-benar mengerti dan mengenal siapa dirinya sebenarnya dan untuk tujuan apa ia hidup di dunia. Apakah hanya sebatas untuk makan, minum, tidur, atau mencari uang saja? Mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui apa pentingnya mengenal diri sendiri atau mengetahui jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, mengenal diri sendiri adalah salah satu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait mengenal diri sendiri dalam Islam. Simak penjelasan Abah Wijil Asam. Pentingnya mengenal diri sendiri. Semua manusia yang ada di dunia ini tentu mengetahui siapa namanya, di mana ia tinggal, dan dari kota mana ia berasal, di mana ia dilahirkan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang memikirkan siapa dirinya yang sesungguhnya dan apa tujuannya hidup di dunia dan apa yang dilakukan setelah nanti ia tiada. Kebanyakan manusia saat ini tidaklah begitu mengenal jati dirinya yang sebenarnya, padahal Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan seluruh alam. Dan keutamaan cinta kepada Rasulullah bagi umat muslim sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah fana dirinya. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa mengenal diri sendiri sangatlah penting bagi manusia, karena dengan mengenal dirinya sendiri sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat mengenal Tuhannya atau penciptanya tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jati diri manusia sebelum mengenal dirinya dengan baik, seorang manusia khususnya muslim perlu mengetahui unsur-unsur yang menyusun di dirinya, dari apakah ia dibentuk dan apa saja yang ada pada dirinya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua jenis unsur, yakni unsur fisik atau jasmani dan unsur rohani, yakni jiwa atau ruh. Jasmani atau fisik. Unsur jasmani atau fisik adalah tubuh di mana jiwa seorang manusia hidup. Dengan fisik ialah manusia melakukan segala aktivitasnya di dunia dan dikenali juga dari bentuk fisik dan rupanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan lebih baik dibandingkan dengan makhluk lainnya sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. Sesungguhnya kamu telah
menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia lengkap dengan jasadnya, agar seorang manusia bisa dikatakan sebagai manusia, karena tubuh atau raga tersebut adalah tempat di mana jiwa akan tinggal. Sementara setelah seorang mati dan jiwanya meninggalkan tubuh, maka jasadnya tidak lagi berguna bagi dirinya. Rohani atau jiwa manusia tidak disebut manusia jika ia tidak memiliki jiwa, sehingga raga tanpa jiwa tidaklah berarti. Dengan demikian, jiwa seorang manusia adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendiami raga dan jiwalah yang mengendalikan hati dan pikiran seseorang. Penyakit hati dalam Islam dan obat hati dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh saat seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Cara mengenal diri sendiri. Setelah mengetahui pentingnya mengenal diri sendiri, maka seorang muslim selayaknya mentaburi atau mendalami cara mengenal diri sendiri dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui tujuan hidupnya. Adapun cara mengenal diri sendiri dalam Islam bisa dilakukan dengan cara berikut. Mengamati diri sendiri. Seorang manusia hendaknya memperhatikan dirinya sendiri dengan merenungi hidup, tujuannya, dan mengetahui untuk apa ia diciptakan. Dengan mengamati dirinya sendiri, seorang manusia bisa merasakan bahwa dalam dirinya ada jiwa yang bernaung dan tumbuh, adalah tempat di mana jiwa tersebut tinggal. Selayaknya seorang muslim juga bisa memanfaatkan segala anggota tubuhnya untuk melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia dapat mengenali dirinya dengan baik dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mensyukuri nikmat Allah tentunya akan senantiasa menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan segala yang ia miliki adalah milik Allah. Nah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Gitu. Mengetahui peran dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Dengan demikian, seorang manusia yang mengenal dirinya senantiasa mengingat peran dan kedudukannya di muka bumi sebagai khalifah atau pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Dengan mengingat perannya sebagai khalifah, maka ia bisa memperlakukan orang lain dan alam sekitarnya dengan baik dan menjaga segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia, terutama muslim yang baik, tentunya senantiasa berusaha untuk mengenal dirinya sendiri dengan mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.